tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa memberikan pencerahan dan edukasi. Saudara-saudara, ada yang mengatakan saya ini pemulung. Wah, jauh-jauh ke Amerika jadi pemulung. Oke, saudara-saudara, walaupun di negeri orang atau bagaimanapun, kita tetap maju meskipun jadi pemulung. Ampun, kamu jangan murtad loh. Sama sekali saya percaya akan Kristus Yesus. Dia itu juru selamat saya. Hebat berarti. Gitu Sampai jadi detik- tanya mama kamu itu. Sampai Tanya detik mama kamu, ini. jangan nanya saya. Iya, tapi kan maksud saya Pak Saifuddin kayaknya karena dari Muslim kan, dari Muslim lalu pindah ke Kristen, pasti ada sesuatu hal yang sangat membuat Bapak itu mencintai Kristen, saking maka pasti ilmunya itu Bapak lebih pelajari Saya lagi. percaya kamu Kristen. Iya. Ya. Saya Kristen Protestan, mami saya majelis di GPIB Sulawesi Tenggara Bau-Bau. Oke, jangan sampai jadi prosetan. Jadi prosetan, yang penting Protestan gitu loh. Iya. Hanya saya kan melihat Bapak karena Bapak dari Kristen lalu Dari Islam. dari Islam pindah ke Kristen. Berarti ada sesuatu hal yang tentang Kristus Yesus itu yang sangat Bapak pelajari, dalami saking Bapak mencintai Kristus. Makanya saya ingin bertanya sekali lagi gitu, Pak. Abi ini ilmu yang Oke. biasa. Gini Iya. Adri, di dalam Quran itu selamatlah ketika aku lahir, ketika aku hidup, Wafat dan ketika dan aku mati bangkit hidup kembali. Iya. Itu diambil dari lagu Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Itu lagunya ya. Gak usah, saudara-saudara, gak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Iya, Pak. Perhatikan tangan saya. Kalau tangan kiri saya ini adalah manusia, tangan kanan saya adalah Allah. Dia turun ke bumi, dia kasihan sama manusia, dia sayang sama manusia, dia mencintai Audrey Iya. lebih daripada ayah ibumu yang majelis itu. Dia lebih sayang sama kamu. Dan dia tidak mau satupun binasa. Dia menyayangi kita. Iya. Dia menyayangi pendeta Saifuddin Ibrahim. Tetapi untuk bersatu dengan manusia ini penuh dosa. Manusia itu dosa. Dia telah jatuh dalam dosa. Oleh karena itu dosa inilah yang dipatahkan. Tak. Cara mematahkan itu adalah mengikuti Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Juru selamat sejati itu Yahweh. Yahweh, akulah juru selamat satu-satunya. Tidak ada juru selamat selain aku. Kalau saudara melihat Injil Matius, waktu Maria memuji-muji Tuhan karena punya anak, dia memuji Allah, juru selamatku. Bukan Yesus anaknya, Allah. Jadi Yesus bukan juru selamat, Pak. Iya. Sudah dipatahkan. Ini dosa kamu itu, dosa kita ini berjilid-jilid. Ditulis di kertas ini penuh. Betapa banyaknya dosa kotoran hati kita sebagai manusia. Nah, dosa inilah yang dipatahkan itu. Kemudian Yesus mengangkat dosa ini. Dia mati di kayu salib. Dia mati 3 hari dalam kubur. Udah. Sudah kosong kan? Kosong. Nah, barulah Tuhan Yesus menyatu dengan kita. Kita harus menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapa yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selamat. Itu gambaran. Ini adalah cerita seluruh ayat. Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Injil Matius, waktu Maria memuji-muji Tuhan karena punya anak, dia memuji Allah, juru selamatku. Bukan Yesus anaknya, Allah. Jadi Yesus bukan juru selamat, Pak. Maka jangan ragu, jangan takut.
Kalau kita Iya, menerima iya. Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selamat. Yang menolak, ngeri. Jangan kamu tukar hidupmu yang hanya beberapa tahun di dunia ini dengan kehidupan kekal di sorga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 nomor 3. Kekal, Audrey. Nah, Tapi itulah cerita saya. iya, satu lagi boleh ya Pak Saifuddin? Oke, untuk memperkokoh sudah sih boleh. Iya, tadi juga ada yang teks saya nih kayak ini yang menonton katanya Muslim. Ya saya mau disclaimer dulu, saya ada VT pakai jilbab itu karena saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Buton yang mengharuskan saya pakai jilbab gitu. Tapi saya Kristen sejati. Tidak mungkin saya Islam lalu saya menyatakan diri saya adalah Kristen. Satu lagi Pak, apakah katanya kita kalau mempercayai Kristus, jaminan keselamatan itu sudah pasti ada ya Pak? Sekalipun dosa kita itu besar gitu. Kalau kayak Muslim, saudara kita Muslim kan ada kayak neraka, masuk neraka dulu, lalu kita dicuci di neraka, lalu kita dibangkitkan kembali. Sementara kalau Kristen itu kan mati kekal dan hidup yang kekal. Itu bagaimana Pak? Kalau percaya Kristus itu jaminan keselamatan sudah pasti ada kan? Di kayu salib itu, orang yang disalib itu 3. Di kanan dan di kiri. Yesus salibnya di tengah. Iya. Ini disalib loh. 3 orang disalib. Yang satu bilang, ingatlah aku ketika engkau di Firdaus, katanya kepada Yesus. Ya. Terus kata Yesus kepada orang yang penjahat di sebelah kanan itu, sekarang juga kamu ada di Firdaus. Ini nggak pernah ke gereja, kerjanya matiin orang, jahat terus. Tetapi karena dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia masuk surga bersama Yesus. Tetapi yang kiri ini, dia menghujat Yesus. Iya. Dia kekal di neraka, yang sebelah kanan ini kekal di surga. Itu waktu detik-detik kematian menghembuskan nyawa. Detik-detik terakhir loh. Bohong. Inilah yang sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Iya. Saya nggak tahu bagaimana kamu mengerti ayat ini. Saya nggak tahu kisah ini. Saya mengerti. Karena Pak. ayatnya banyak cerita itu. Tetapi saya singkat saja. Iya, saya mengerti Pak. Ya, sudah cukup. Iya, udah cukup. Baik. Terima kasih sis, tetap semangat ya sis ya. Sekali Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu, tetap Saya Yesus percaya. Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 nomor 3. Yes. Iya. Yes. Sampai detik ini saya percaya kalau Kristus adalah Juru Selamat. Sedikit pun hati saya Pak tidak tergoyah. Amin. Walaupun saya jarang ke gereja, ilmu saya tentang kekristenan tidak terlalu besar, tetapi saya percaya kalau Kristus adalah Juru Selamat. Injil Matius waktu Maria memuji-muji Tuhan karena punya anak, dia memuji Allah, Juru Selamatku. Bukan Yesus anaknya, Allah. Jadi Yesus bukan Juru Selamat, Pak. Itu. Walaupun saya karena saya sekarang di daerah minoritas, lalu banyak berteman sama orang Muslim, tapi tetap saja Pak, saya percaya kalau Kristus itu adalah Juru Selamat. Nggak usah, saudara-saudara nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Itu. Amin. Dan buat saudara-saudara saya Muslim, ini hanya kita ini bersaudara lah, jadi santai saja, jangan menghujat. NKRI ya, Pancasila ya, NKRI. Ya. Amin. Iya. Baik, terima kasih Bu. Tuhan Yesus Iya, memberkati. terima kasih Pak Toro Sekti sama Pak Saifuddin Ibrahim. Ya, saya izin turun dulu Pak. Malam. Siap, thank you. Tuhan Yesus Selamat malam, memberkati. selamat pagi. Ya. Selamat pagi Pak Edi Don, Ustadz. Pak Edi Don, monitor.
Edi Don. Halo, Ya, ya. Selamat pagi. Islam atau Kristen, Pak? Islam. Ya, bisa Bapak buka kamera? Silakan. Ya, ini Pak Saipudin, saya mau bertanya. Saya mau nanya, kalau itu Yesus juru selamat, ya kan? Itu manusia atau nabi itu atau Tuhan? Kalau dia manusia, kenapa disebut Tuhan? Itu satu pertanyaan. Yang kedua, kalau Yesus itu hidupnya belakangan lahirnya, itu anak Maryam. Kalau kamu tahu itu anak Maryam. Lalu kalau dia Tuhan, dari nabi-nabi yang lahir awalnya itu siapa Tuhannya? Itu pertanyaan. Silakan jawab. Ada nggak di ayat kamu, di Quran kamu itu? Ada. Mana? Nabi Yesus yang kalian anggap itu, Nggak ada itu Nabi Yesus nabi. dalam kitab suci kamu. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Matius 21 nomor 11. Nabi Saya ini itu dulu adalah aku- Yesus. Yesus itu nama Nabi Isa sama kami. Nggak sama. Ada Nabi Isa. Dia lahir, kalau Isa itu lahir di bawah pohon kurma, kalau Yesus itu lahirnya di kandang domba. Di kandang domba. Ode. Ibunya Maryam kan? Lu jangan bawa-bawa kitab suci kamu untuk kamu bicarakan ke kitab suci kami. Bukan, itu ibunya Maryam kan? Yesus itu. Oh, enggak. Siapa ibunya? Ibunya Maria. Ibunya Maria. Ya, Maria, betul. Nah, sekarang pertanyaan, kalau dialah jadi Tuhan kamu, Nah, yang dengar saya dulu, tanya, dengar dulu. Kalau apa dia ada di kitab suci kamu? Gitu. Kamu bilang Isa Al-Masih. Kami Iya, Yesus didengar dulu Kristus. Pak Edi Don. Didengar dulu pertanyaan Abi supaya jangan lari-lari. Ya, jurus gasing mulai dikeluarkan oleh Saifuddin Ibrahim. Ketika dia mendapatkan sebuah pertanyaan, siapakah Tuhan yang disembah oleh nabi-nabi dan orang-orang yang hidup sebelum Yesus? Dan ternyata Saifuddin Ibrahim tidak mampu menjawab pertanyaan itu, dan jurus andalan para pendeta keluar menjawab pertanyaan dengan bertanya balik. Lo jangan ngomong yang lain, Edi Don. Ini Ustaz Nah, Don. yang kamu tanya itu Yesus Kristus atau Isa Al-Masih? Nah, saya tanya, Isa Al-Masihmu di mana? Bagaimana? Ngajarnya bagaimana? Begitu Dodi Don. Please open mute. Saya turunkan kalau kabur ya lari-lari dari pertanyaan. Open mute, Pak. Yesus itu adalah Tuhan. Lukas 2 ayat 11. Dari kecil dia adalah Tuhan. Bacakan Lukas 2 ayat 11. Ya. Sebenarnya dia tidak tahu itu apanya. Udah di mute. Oke, teman-teman, saya bacakan Lukas 2 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Ketika lahir, ya, disebut Tuhan, tetapi ketika dalam tanda kutip mati, terkutuk di tiang salib, dikatakan itu kemanusiaannya yang mati. Jadi waktu lahir itu Tuhan, tetapi waktu mati itu manusia. Tetapi beranikah pendeta Torok Sogi ini membacakan Lukas 4 nomor 8? Coba bacakan kalau berani, pendeta Torok Sogi. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Iya. Tuhan, dia sudah Tuan, segala Tuan. Dia raja segala raja, dan dia adalah Mesias itu sendiri. Amin. Oke Pak, saya turunkan Pak Editor. Karena Bapak dari tadi ngomongnya tidak bisa tahu ini TikTok ini juga tidak bisa buka kamera apa? Open mute. Bapak sudah mute, tidak bisa open mute. Lucu. Halo Pak Ya, halo Bapak. Selamat pagi. Selamat atau Kristen Pak. Udin. Mau bertanya ini, bisa nggak? Pak Pendeta Saripudin kan Kristen nih. Ya, Pak Pendeta puasa nggak?
Puasa kamu jangan main-main loh. Kami ada puasa Ester. Puasa Siap, Ester siap. itu 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Iya, Bukan 40 hari. enggak. Saifuddin Ibrahim puasa 40 hari dijamin mate ya. Walaupun Yesus mengajarkan puasa 40 hari, tetapi mana ada ya orang Kristen yang mengamalkannya, termasuk si pelukis suntur Saifuddin Ibrahim itu. Tetapi kiranya kalau Saifuddin Ibrahim itu kuat ya, tidak mate gitu ya. Ketika dia menjalankan puasa 40 hari itu akan lebih efisien, lebih ngirit. Jadi hasil selama ini dari dia mulung itu bisa untuk beberapa bulan ke depan lebih ngirit gitu loh kalau dia bisa puasa 40 hari. Puasa kapan saja. Puasa Dari 40 mana? hari itu adalah memulai pelayanan. Dari mana 3 hari 3 malam, Pak? Oh, itu cari di kitab Ester. Udah, yang ditanya puasa jangan banyak nanya. Kamu aja buka kamera nggak mau. Nggak bisa buka kamera ini. Gimana? Salahmu sendiri. Iya. Yang kalau abang mau baca itu ya di kitab Ester ya bang ya, itu download supaya terjawab pertanyaan yang kamu pertanyakan. Itu simpel saja dalam kitab. Thank you. Selamat pagi. Selamat pagi Adam. Halo Saifuddin. Iya, silakan buka kamera teman-teman. Ini mau tanya aja ini. Oh, masih belum lagi akun-akun apa nih semua. Silakan, satu pertanyaan. Bentar aja. Kenapa Saifuddin mirip kali mukanya kayak babi? Astaga. Aduh, terima kasih. Memang Terima mirip kasih. sih kayak babi. Heeh. Kalau dibilang persis babi, itu baru saya tersinggung. Baru mirip. Mirip. Itu enak dagingnya ya. Ya, Selamat pagi, makan Anwar. babi loh. Ketika Yesus mengharamkan babi, tetapi Saifuddin Ibrahim ini makan babi teman-teman ya. Itu membuktikan kalau Saifuddin Ibrahim ini adalah umat makar dari ajaran Yesus itu sendiri. Kita sabar, kami sabar di atas ini teman-teman, tapi kita turunin. Selamat pagi Anwar. Pak Saifuddin ini Kristen apa Muslim kok pakai peci? Ya terserah. Ini kan kalau saya Islam itu saya harus pakai jubah dong. Enggak, itu kan peci buat orang Islam, tanda-tanda orang Astaga. Islam. Jangan salah. Ini songkok nasional. Ini Yes. pakaian nasional, bukan pakaian agama. Itu kenapa Habib Rizik kok nggak pakai kopiah? Tidak boleh kalau orang Muslim pakai. Nggak, Habib Rizik itu dia nggak pakai kopiah, dia pakainya jubah. Dia pakai itu daster, dia pakai kopiah mangkok putih itu. Nggak pakai ini Habib Rizik. Nah, Baru-baru kalau- sekarang kalau- ini saja. Kalau begitu kan cocok dengan agamanya. Ini bukan agama. Agama itu bagaimana perasaan hati kita ini. Itu namanya agama, bukan kopiah. Apakah kalau kamu telanjang itu Istilahnya kamu dikatakan ciri-cirinya kafir? orang Nah, Muslim. ketika kamu telanjang, nggak pakai apa-apa, apakah agama kamu hilang? Itu tanda-tanda. Ya, tanda-tanda. Dan Nggak lagi mau bisa kamu ditanyakan, mengatakan ini punya Islam, ini punya saya, yang beli saya, uang saya. Betul. Dan saya ingin tanya lagi, keluarganya Pak Saifuddin kan masih Muslim kayaknya. Kenapa tidak diajak semua ke Kristen? Ya itu nanti selanjutnya bang ya. Tak perlu lagi ditanya tentang keluarga. Bang, ya. Ntar dulu. Ya. Enggak lah, lebih cocok ke Muslim kalau begitu. Enak Itu aja. itu yang kontes dipakai anaknya Pak Saifuddin kan masih Muslim. Sudah istilah-istilah Al-Quran diambil, dicaplok ke dalam Bible. Ini pakaian ya, busana orang Islam juga diambil oleh Saifuddin Ibrahim di dalam dia yang selalu live streaming itu memakai kopiah dan baru saja memakai sorban. Itu menandakan bahwa Saifuddin Ibrahim itu sebenarnya tidak bisa move on dari agama Islam. Dan faktor utama di sini jelas untuk mengelabui
agar dikira si Saifuddin Ibrahim ini orang Islam. Karena apa? Jurus tipu-tipu seperti itu ada tertulis di dalam Bible kepunyaan si Saifuddin Ibrahim. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Ada di dalam Roma 3 nomor 7. Demikian sahabat, sekedar hiburan dari si Saifuddin Ibrahim ya, yang semakin mengenaskan kehidupannya sekarang ya. Semakin tua tidak semakin enak, tetapi semakin mengenaskan di Amerika karena dia tidak berani pulang ke Indonesia. Karena kalau dia pulang ke Indonesia, sudah pasti pintu Hotel Prodeo akan menunggunya. Demikian sahabat, mudah-mudahan terhibur. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.